Nama saya Andrew Widiatmoko dari kelas IT 0301 dengan NIM 12022000075 akan mempresentasikan tentang tinjauan kritis terhadap sistem deteksi intrusi di Internet of Things, teknik, strategi penerapan, strategi validasi, serangan, kumpulan data bulik, dan juga tantangan. Yang pertama, maksud dan tujuan artikel. Maksud artikel ini memiliki maksud dan tujuan untuk menjelaskan berbagai macam serangan cyber atau cyber attack dan juga tantangan yang dihadapi dalam bidang IoT. Tantangan IoT IDS di era Internet of Things. Perangkat komunikasi besar dengan cepat meningkat. Keamanan komunikasi di lingkungan IoT menggunakan IDS sebelumnya meningkat tantangan dan prospek untuk pekerjaan penelitian di masa depan. Yang kedua, fitur ekstraksi insinyur. Efek deteksi ini dalam metode ini sangat tergantung pada fitur lalu lintas yang digunakan dalam penelitian. Keakuratan IDS seringkali berbeda ketika berbagai set fitur lalu lintas jaringan digunakan. Saat ini tidak ada arah penelitian standar untuk mengarahkan serangkaian fitur secara tepat membedakan lalu lintas jaringan. Yang ketiga, keterbatasan perangkat IoT. Keterbatasan perangkat IoT ini memiliki ruang memori kecil merupakan tantangan untuk dilacak karena sistem berjalan terus-menerus dan dapat menimpa karena penyimpanan memori yang rendah, kontribusi pada kemungkinan hilang bukti yang penting. Yang ketiga, ada cara menghadapi masalah. Yang pertama, meningkatkan tantangan dan prospek untuk pekerjaan penelitian di masa depan. Tidak diragukan lagi bahwa sudah banyak penelitian di bidang IDS, masih banyak hal yang harus dikerjakan. IDS harus lebih akurat dengan kemampuan untuk mendeteksi berbagai gangguan dengan lebih sedikit alarm palsu dan tantangan lainnya. Yang kedua, meningkatkan keakuratan IDS, dan yang ketiga, menambahkan ruang memori agar bukti penting tidak hilang dan juga untuk menyimpan lebih banyak lagi data. Yang terakhir, hasil yang diperoleh adalah serangan jamming. Serangan jamming ini adalah serangan DOS di mana musuh mengirimkan sinyal jarak jauh untuk mengacaukan transmisi. Serangan jamming ini menyiarkan sinyal jamming yang memiliki frekuensi yang sama dengan node sensor. Serangan jamming ini menghentikan node sensor untuk mengirimkan atau menerima data dengan membuat noise di jaringan IoT dan membuat layanan tidak tersedia. Yang kedua, serangan simpul penjahat di dunia maya. Serangan simpul penjahat di dunia maya bisa mendapatkan kendali penuh atas node sensor karena penempatan perangkat IoT yang berada di lokasi yang berbeda. Penjahat dunia maya dapat dengan mudah mengambil tag ini dan membuat salinannya yang menganggap tag asli untuk mengeksploitasi sistem RFID. Yang ketiga, kerusakan fisik penyerang secara fisik. Kerusakan fisik penyerang secara fisik berpartisipasi dalam serangan untuk mengubah data atau mencuri informasi rahasia. Berikutnya, serangan rekayasa sosial. Perbedaan atribut keamanan antara komputer dan IoT. Penyerang menggunakan teknik rekayasa sosial untuk secara ilegal mengakses sistem untuk menginstal perangkat lunak berbahaya secara diam-diam, terutama perangkat IoT. Berikutnya, perangkat lunak atau lapisan aplikasi perangkat lunak perusak dalam teknologi IoT. Aplikasi ini adalah aplikasi web yang tidak dapat berjalan tanpa menginstal perangkat lunak. Serangan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak menggunakan serangan phishing, trojan, ransomware, worm, virus, atau oleh konten berbahaya lainnya
yang mungkin spyware dan adware. Berikutnya injeksi kode. Injeksi kode ini menyuntikkan node sensor yang rentang dan mengubah jalannya eksekusi. Misalnya, serangan yang tidak terdengar, Dolphin attack, menyuntikkan perintah suara yang tidak terdengar pada sistem yang dapat dikontrol suara dengan memanfaatkan saluran ultrasound. Berikutnya malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya apapun yang dimaksudkan untuk membahayakan atau merusak infrastruktur IoT. Keragaman luas bentuk malware ada contohnya virus, worm, trojan horse, ransomware, spyware, dan adware. Dan yang terakhir serangan phishing. Serangan phishing ini menggunakan simpul tepi IoT sebagai jebakan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi pribadi seperti kata sandi, nama pengguna, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.